Sebenarnya video ini dibuat karena banyak yang nanya, "Bang, mending beli iPhone 14 atau pilih iPhone 13 aja? Bentuknya sama, prosesornya juga masih sama. Update-nya minor banget nih bang, ngeluarin duit 2 juta lebih mahal, apakah worth it nih beli iPhone 14?" Di video kali ini kita bakalan bahas tuntas, biar kalian nggak bingung lagi beli iPhone 14 atau iPhone mana aja yang lebih worth it untuk dibeli. Oke, buat kalian yang udah penasaran, jangan lupa buat klik like dulu di video ini, dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, buat subscribe di channel ini, dan kita langsung mulai aja videonya setelah yang satu ini. iPhone 14 ini resmi dirilis dan memiliki 4 model. Model tersebut adalah iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, dan iPhone 14 Pro Max. Nah, buat kalian yang udah nungguin dari tahun kemarin si iPhone 14 series ini, pasti kaget banget sih ngelihat kenyataan bahwa seri iPhone 14 ini nggak terlalu jauh perbedaannya dari generasi sebelumnya, yaitu iPhone 13. Padahal udah nungguin 1 tahun, mau upgrade smartphone, upgrade-nya malah bakalan nggak kerasa kalau ambil iPhone 14. Nah, terus gimana dong? Kalau kalian ini belum punya iPhone, apakah worth it buat beli iPhone 14? Dan kalau kalian udah punya iPhone 13 sebelumnya, apakah worth it buat upgrade ke iPhone 14? Yuk kita bahas dari yang pertama ini. iPhone 14 nggak beda jauh dari iPhone 13. Nah, jika kalian pengguna iPhone 13, sangat tidak disarankan untuk membeli iPhone 14. Kalau kalian mau upgrade, bisa pilih varian Pro-nya si iPhone 14, bukan seri iPhone 14 atau iPhone 14 Plus. Kenapa? Karena dari segi performa, iPhone 14 ini dirasa nggak terlalu ada peningkatan dengan iPhone 13. Chipset juga masih sama pakai A15 Bionic, cuman jangan bedain sedikit di bagian GPU-nya aja. Kalau di iPhone 13 ada 4 core grafik, kalau di iPhone 14 ada 5 core grafik. Sangat tidak terlalu kentara perbedaannya. Justru yang perlu diperhatikan adalah di harganya. Harga iPhone 13 ini di 12,9 juta untuk harga resmi barunya, sedangkan iPhone 14 ini di 14,9 juta. Beda 2 juta, dan ini perlu banget kalian perhatiin. Kalian punya iPhone 13, nambah 2 juta buat upgrade ke seri yang nggak terlalu signifikan impact-nya, atau kalau belum punya iPhone sama sekali, kalian bisa hemat 2 juta buat lebih milih iPhone 13 yang speknya juga nggak jauh beda dengan iPhone 14. Itu akan lebih worth it dan lebih bijaksana menurut aku. Jadi kalau misalnya kalian ada preferensi nih, "Oh bang, mending iPhone 14 aja nih yang terbaru." Oke, nggak masalah. Kalian bisa kasih preferensi kalian di kolom komentar di bawah video ini, kita diskusi bareng-bareng. Alasan yang kedua adalah iPhone 14 Pro ini lebih layak untuk dipilih. Oke, kalau ngomongin iPhone 14 Pro, jelas ini adalah smartphone yang aku rekomendasikan banget kalau misalnya kalian mau upgrade smartphone kalian. Dan memang nggak ada keraguan tentang ini. Dari segi upgrade memang lebih kerasa dibandingkan dengan seri sebelumnya. Chipsetnya juga lebih baru, pakai Apple A16 Bionic. Dan di sini ada yang namanya Dynamic Island, di mana di seri iPhone sebelumnya ini juga nggak ada. Dan itu ngebuat si iPhone 14 Pro ini berbeda banget dibandingkan dengan seri iPhone 13 Pro maupun iPhone 12 Pro dari segi desain. Nah, memang untuk teknologi Dynamic Island sendiri ini bukanlah teknologi yang baru, tapi tetap aja setelah iPhone 14 Pro ini ngerilis yang namanya Dynamic Island, kalian tahu sendiri kan, brand-brand Android itu banyak banget yang sekarang ini lagi promosiin hal yang sama ya, mirip-mirip kayak Dynamic Island-nya si iPhone 14 Pro. Ya memang gitu, karena Apple ini membawa tren, meskipun ya tren itu dulu itu sebenarnya udah ada, cuman ketika Apple yang ngebawanya itu jadi kerasa kayak, wow, kita harus kiblatnya tuh di Apple gitu. Ya ini kontroversi banget sih. Kalau misalnya kalian ada sanggahan gitu, kalian boleh komen di bawah kok. Alasan selanjutnya adalah iPhone 14 ini biasa aja. Berbeda dengan iPhone 14 Pro dengan segala peningkatannya yang cukup signifikan, iPhone 14 justru malah sama aja kayak iPhone 13. Ya kalau gini mending beli iPhone 13 aja. Ya bener, kalau menurut aku, iPhone 14 itu diciptakan sebagai decoy effect agar kalian beli iPhone 14 Pro. Kenapa demikian? Ya jujur aja, kalau menurut aku, Apple ini kayak yang ngabisin stok Apple A15 Bionic aja, biar itu di gudang itu bener-bener tersebar gitulah. Dan kalian itu kalau misalnya dihadapkan kepada pilihan antara beli iPhone 14 atau iPhone 14 Pro, pasti sangat condong mending sekalian beli iPhone 14 Pro. Karena
Kalau dihadapkan dengan pilihan tersebut, dan kalian itu melihat iPhone 13 dengan segala spesifikasinya yang sama dengan iPhone 14, itu pasti logika kalian akan memilih daripada beli iPhone 14 dengan spesifikasi yang mirip-mirip dengan iPhone 13, ya mending beli iPhone 14 Pro sekalian yang peningkatannya cukup tajam gitu pasti. Yaitu namanya adalah decoy effect. Ya gimana nggak bisa gitu ya, karena memang layar chipset yang digunakan di iPhone 14 itu bener-bener nggak terlalu ada perubahan yang signifikan dibandingkan dengan iPhone 13. Nah dari sini bisa disimpulkan bahwa daripada kalian ngeluarin 2 juta lebih mahal untuk membeli iPhone 14, mending kalian lebih stay di iPhone 13 atau beli iPhone 13 aja. Itu menurut aku. Kalau misalnya kalian ada preferensi lain bisa langsung komen di bawah ya. Dan mungkin kesimpulannya untuk kalian yang pengen beli iPhone 14 atau masih bingung beli iPhone 13 atau iPhone 14 aja, saranku kalian bisa hemat 2 juta untuk beli iPhone 13 dan 2 jutanya itu bisa kalian gunakan untuk kebutuhan yang lebih penting, atau kalau misalnya kalian memang dananya itu lebih dari itu, aku rekomendasiin beli iPhone 14 Pro sekalian karena memang memiliki banyak poin peningkatan dari segi performa, dari segi desain dan lain-lain. Dan mungkin segitu dulu untuk pendapat aku tentang pilihan ini. Kalau misalnya kalian ada pilihan lain, yuk kita diskusi bareng di kolom komentar di bawah video ini. Semoga video ini membantu kalian semua, dan jangan lupa buat subscribe di channel Gadget Box, klik like di video ini, dan share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini dirasa bermanfaat. Saya Galang pamit undur diri dan sampai bertemu di video review selanjutnya.